Selamat datang di Kepencet Fiksi. Tempat di mana kamu cuma niat scrolling, tapi tiba-tiba kepencet nulis novel 30 bab. Iya, yang awalnya cuma debo coba, tahu kamu udah di chapter 12 dan karakter utamanya keselek drama masa kecil. Di sini kita bahas dunia fiksi. Dari yang romantis, absurd, sampai yang plotnya lebih ribet dari hubungan kamu. Dan sambil kita main game, mari kita pikirkan pertanyaan-pertanyaan yang agak penting dalam hidup penulis. Contohnya, apakah penulis fiksi yang menggunakan AI itu melanggar kode etik kepenulisan? Wah, pertanyaannya berat banget ya. Hampir seberat beban hidup para penulis yang nulis ratusan halaman cuma buat dibayar pakai kopi instan sachet. Kode etik penulis emang ada. Pertama-tama mari kita jujur. Kode etik kepenulisan itu eksis nggak sih? Iya, secara teoris ya ada. Kayak menghargai orisinalitas, nggak nyontek, nggak plagiat, dan nggak ngaku-ngaku tulisan Shakespeare sebagai cerpen yang ditulis sendiri buat tugas bahasa Indonesia. Tapi praktiknya, ya Kalau kamu pernah lihat fanfic Naruto atau BTS jadi cerita original di buku cetak lokal, kamu tahu dunia ini tidak seindah wajah Davina Karamoy. Maksudnya, tidak selalu bersih dan indah. Penulis dan AI, duo ilegal atau cuma duo cate? Sekarang mari kita bahas. Kenapa AI? Kenapa seorang penulis fiksi harus menggunakan AI? Ya karena capek sis. Kita nulis berbulan-bulan, revisi bolak-balik, ditolak penerbit, dibaca editor, komentarnya cuma, coba ini dibikin lebih mengalir ya. Apa maksudnya lebih mengalir? Apakah naskah harus berubah jadi sungai? Nah, di tengah keputusasaan itu, muncullah AI. Sang juru selamat, sang robot pemegang thesaurus, sang makhluk digital yang bisa bantu kita nulis adegan perpisahan dengan mantan dengan emosi lebih kuat daripada kita waktu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tapi, apa ini melanggar etika? Sekarang bagian pentingnya. Apakah pakai AI itu melanggar etika kepenulisan? Pertanyaan ini sama ambigunya kayak apakah mie instan bisa disebut masakan? Jawabannya tergantung. Tergantung siapa yang kamu tanya. Kalau kamu tanya penulis idealis yang masih nulis pakai mesin tik warisan kakek, mereka mungkin akan bilang menggunakan AI adalah penghinaan terhadap proses kreatif. Itu mencuri jiwa dari tulisan. Tapi coba tanya penulis yang baru aja ditolak 11 kali oleh penerbit indie. Dia akan bilang, AI? Ya elah, yang penting tulisan gue jadi. Jiwa bisa dicari nanti. boleh nggak sih sebenarnya? Secara hukum, boleh. Secara moral, debatable. Secara realistis, orang lain juga lakukan kok. Dan yang paling lucu, sebagian orang yang teriak paling keras soal etika AI ternyata pakai Grammarly buat periksa grammar. Atau pakai Google Translate buat riset dialog karakter orang Italia. Atau pakai AI buat cari inspirasi. Sungguh etika yang sangat fleksibel ya. Hari ini kamu suci, besok kamu pakai ChatGPT buat bikin sinopsis lomba menulis. Sebenarnya yang membuat orang takut itu bukan soal etikanya, tapi soal ini. Bagaimana kalau AI bisa nulis lebih bagus dari gue? Inilah akar ketakutan kita. Bayangin aja, kamu nulis 3 tahun buat satu novel. Tiba-tiba ada orang bikin cerita di Wattpad pakai AI dalam 30 menit dan judulnya cuman
pacarku vampir tapi dia pengangguran. Lalu viral, langsung 1 juta views. Dibukukan, dikontrak Netflix. Ya siapa yang gak emosi? Tapi tunggu, apakah itu salah AI? Atau salah algoritma? Atau mungkin salah sistem penerbitan yang menghargai clickbait lebih dari craftsmanship? Ups, kita hampir masuk ke wilayah konspirasi. Tenang, kembali ke topik. Ingat, AI itu cuma alat, kayak pena, kayak keyboard, kayak kopi jam 2 pagi. Kalau kamu pakai AI buat bantu brainstorming, nyari kata-kata, atau ngerapiin struktur, itu bukan berarti kamu menipu. Sama kayak kamu gak berdosa cuma karena pakai kalkulator buat hitung 3 kali 12,8. Yang jadi masalah adalah kalau kamu pakai AI, terus kamu ngaku, ini murni dari hati saya yang terdalam. Yang bener, hatimu ternyata berupa GPU Nvidia RTX. Solusinya, transparansi. Kalau kamu pakai AI buat bantu nulis, ya bilang aja, gak usah malu. Toh banyak juga penulis yang pakai ghostwriter, tapi tetap tampil di podcast seolah-olah mereka nulis sendiri sambil menangis di tengah hujan badai. Dan kalau kamu pembaca, ya jangan terlalu cepat ngejudge juga. Kadang tulisan yang bagus itu bukan karena 100% manusia, tapi karena 100% niat dan kerja keras, meskipun dibantu AI. Ingat, bahkan Shakespeare pun mungkin akan pakai Grammarly kalau dia hidup di 2025. Jadi, apakah menggunakan AI itu melanggar etika kepenulisan? Jawabannya tergantung tujuanmu, niatmu, dan seberapa keras kamu mau ngaku di depan publik. Karena pada akhirnya yang bikin cerita menyentuh bukan siapa yang nulisnya, tapi apakah cerita itu berhasil bikin pembaca merasa bisa masuk ke dunia dalam tulisan dan merasakan pengalaman yang nyata di sana. Dan kalau itu datang dari campuran manusia dan AI, mungkin itu bukan dosa. Mungkin itu cuma evolusi kreativitas. Atau mungkin itu cuma penulis yang capek, haus kopi, dan pengen cepat selesai supaya bisa tidur di jam normal. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Apakah menulis puisi di notes HP bisa disebut berkarya? Kan katanya